Ini siap-siap Bu. Nanti bilangin, mana rapi-rapimu, ini rapi-rapiku. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Bisa kan? Bisa. 1, 2, 3. Mana siap-siapmu, ini siap-siapku. Yang bilang itu diem dulu. Jadi kalian jawab yang ini. Oke? Mana siap-siapmu, Ini siap-siapku, mana rapi-rapimu, ini rapi-rapiku. yang mana? Yang ini, Yang mana? yang ini. Oke, sudah siap? Siap. Silakan duduk. Oke, jadi nanti kalau ibu bilang tepuk salur, jawabannya Jempol, jempol, salur. Oke, coba ya. Tepuk salur. Jempol, jempol, salur. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Akhlak kepada hewan dan tumbuhan. Akhlak kepada hewan dan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna alam barzah atau alam kubur. Oke, aku harapkan nanti setelah belajar ini kita bisa mengamalkan atau mengerjakan amalan-amalan baik sebagai bekal untuk kita di akhirat nanti, untuk sebelum kita meninggal. Ya Bu. Coba amati gambar di depan. Ini ada gambar apa? Gambar kedua. Jadi kita sebagai manusia pasti akan merasakan apa yang namanya kematian. Kita tidak menghindari, tidak bisa menghindari apa itu kematian. Jadi kita sebagai manusia hendaknya melaksanakan atau melakukan amalan-amalan sebagai bekal kita akhirat nanti. Sini alam barzah, kita akan membahas tentang alam barzah atau alam kubur. Barzah secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal, yaitu yang membatasi antara dunia dan akhirat. Alam barzah atau alam kubur merupakan tempat sementara hingga datangnya apa? Zaman. Jadi di alam barzah atau alam kubur manusia nanti akan bertemu dengan dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir. Di sana nanti kita akan ditanyai tentang keimanan kita, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kitabnya. Untuk jadi ketika kita lulus atau kita bisa menjawab, itu kita akan merasakan kenikmatan di alam barzah. Kita akan dilindungi. Dan sebaliknya, jika kita di selama hidupnya melakukan perbuatan yang buruk, melalaikan perintah Allah, di dalam kubur atau di alam barzah kita akan merasakan siksanya alam kubur. Gambaran alam barzah atau alam kubur. Empat amalan yang dapat menerangi di alam kubur atau yang menerangi yang meringankan kita.
kewajiban. Jadi kita sebagai umat muslim tidak boleh apa? Tidak boleh meninggalkannya. Karena itu kewajiban, jadi harus dikerjakan. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Sedekah juga adalah amalan yang baik sebagai amal kita atau bekal kita untuk di akhirat kelak. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Siapa di sini yang sering baca Al-Quran? Sudah bisa ngaji semua kan? Iya. Jadi sering-seringlah baca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak bertasbih. Siapa sih yang suka bertasbih? Penyebab siksa kubur yang harus ditinggalkan, yang menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur. Jadi tidak harus meninggalkannya. Yang pertama, tidak bersuci setelah buang air kecil atau besar. Jadi setelah kita buang air kecil atau besar, kita harus bersuci. Ya, jangan sampai enggak dibersihkan ya. Jadi kalau kita sholat masih terdapat najis, jadi enggak sah sholatnya. Yang kedua, mengadu domba dengan kebohongan. Kita tidak boleh berbohong, apalagi mengadu domba dengan kebohongan itu. Dan tidak berbuat bulul atau mengambil harta yang bukan miliknya. Jadi kita tidak boleh mengambil harta yang bukan hak kita, seperti hak milik orang lain, tapi kita yang menggunakannya. Gitu. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Jadi selain kita membaca Al-Quran, kita harus memahami apa isi dari Al-Quran dan kita hendaknya mengamalkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kelima, berbuat zina. Kita tidak boleh berbuat zina. Ada yang tahu contoh zina seperti apa? Ada apa lagi? Pacaran? Siapa itu? Ya, mata juga bisa menjadi zina. Ya, jangan yang bukan muhrim. Itu termasuk zina ya. Pacaran termasuk zina. Nggak boleh bu, nggak boleh. Bisa bu, bisa. Ada cowok ibu. Nggak boleh ya. Nikah dulu, halal dulu, baru boleh. Cipu. Tidak boleh kita makan. Berhutang tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya atau tidak mengembalikannya. Siapa yang punya hutang? Siapa yang dikembalikan ya? Hutang itu wajib dikembalikan kepada orangnya. Karena hutang itu kalau tidak dikembalikan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, sekecil apapun itu hutang. Jadi harus dikembalikan. Hikmah mengenal alam barzakh atau alam kubur. Jadi setelah kita baca tadi, alam kubur adalah tempat yang sepi dan sempit. Maka kita harus memperluas dengan bersilaturahmi dan alam barzakh atau alam kubur adalah tempat yang gelap. Jadi maka kita perangi dengan amal.
Berzikir, tarawihnya tuh sholawat, apa lagi? Ya, sampaikan ya. Udah sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Ada Ibu. Baiklah, kalau sudah paham, ya. Jadi dua kelompok. Sebelah kanan Ibu kelompok 1 dan sebelah kiri Ibu kelompok 2. Silakan dikerjakan dengan semua kelompoknya. Baik, Ibu. Ibu beri waktu 10 menit. Dari sekarang. Ada kesulitan? Kelompok 2 ada kesulitan? Ada ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, perwakilan satu orang dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya dari kelompok masing-masing. Silakan. Baik, yang pertama bagaimana gambaran dalam hidup akan bertemu malaikat Tuhan dan malaikat dan akan ditanyai tentang keimanan kepada Allah. Kedua, bagaimana apa yang kalian lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi alam kubur. Nah, tentunya mengerjakan amalan-amalan baik sebagai pembangunan nanti. Yang pertama itu menjaga sholat kita lima waktu, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak bertasbih. Terima kasih kepada Ibu. Bahas sedikit setelah tadi dari semuanya. Yang pertama tadi bagaimana gambaran alam kubur. Alam kubur ini nanti akan bertemu dengan malaikat maut. Malaikat, dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir, dan akan ditanya tentang keimanan ya selama hidup. Yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi alam kubur? Mengerjakan yaitu mengerjakan amalan-amalan baik sebagai bekal nanti, seperti menjaga sholat lima waktu, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran dan memperbanyak bertasbih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, Bu. Tadi dikatakan tadi dia bukan tanya keimanan kepada Allah. Nah, yang jawab itu aku. Jadi ya, bukan kita yang jawab. Jadi kita tadi jadi bohong ya. Sudah paham semuanya? Sudah ya, Bu. Biar makin paham, coba Ibu tes. Buka buku halaman 15. Di situ ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Sudah boleh dibuka.
Sudah. Ibu, ini lagi. Lalu Sudah. Silakan dikumpulkan. Yang lain? Oh, yang belum mengumpulkan. lanjut. Kira-kira di sini. Yang di belakang. Ya, Bu. Ada yang membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ya, Bu. Ya, ini. Supaya kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur, maka kita harus berbuat yang baik-baik, seperti bersedekah, membaca Al-Quran, dan juga menjalin silaturahmi. Kalau kita melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan siksa kubur. Contohnya seperti tidak bersuci ketika buang hajat. Lalu, Bagus ya jawabannya dari Nyanyi tadi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Nyanyi. Tepuk tangan. Jempol. Jempol. Satu. Baiklah, silakan dikemaskan dulu ya. Lalu pada corona, silakan diterima. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah.